Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leonur Hidayat dari PPKNB Angkatan 2022. Kali ini saya akan menjelaskan ide-ide mendasar mengapa PPKN itu ada atau eksis. Yang pertama, pemahaman nilai-nilai Pancasila. PPKN bertujuan untuk memberikan pemahaman pada kita tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara ideologi nasional. Pancasila merupakan fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ia mengandung 5 nilai dasar. PPKN bertujuan untuk memperkenalkan dan mendalami nilai-nilai tersebut agar dapat menghayati, mengamalkan, dan menjunjung tinggi nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada pembentukan identitas kewarganegaraan. PPKN juga bertujuan untuk membentuk identitas kewarganegaraan melalui mata pelajaran ini. Diajarkan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Diajarkan juga tentang sejarah, budaya, geografi, dan sistem pemerintahan Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperkuat rasa cinta tanah air, memupuk semangat kebangsaan, serta mengembangkan sikap saling menghargai, toleransi, dan keberagaman. Selanjutnya ada membangun kesadaran politik. PPKN juga memberikan pemahaman tentang sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Diajarkan tentang hak dan peran dalam proses demokrasi serta bagaimana menghormati pendapat dan hak-hak orang lain. PPKN berperan dalam membentuk pemahaman yang lebih baik tentang struktur pemerintahan, lembaga-lembaga negara, serta proses pembuatan kebijakan publik. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan generasi yang cerdas politik dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan negara. Selanjutnya ada pembangunan karakter. PPKN juga berkontribusi dalam pembentukan karakter. Melalui pendidikan ini diajarkan etika, moral, integritas, dan kepemimpinan yang baik. Diajarkan juga tentang pentingnya menjaga keadilan, kebenaran, dan kejujuran dalam tindakan dan sikap sehari-hari. PPKN berperan dalam mengembangkan sikap bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan, dan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi berbagai masalah sosial politik. Yang terakhir adalah membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. PPKN juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Melalui mata pelajaran ini, diajarkan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia melalui tokoh-tokoh atau tentang perjuangan. Selanjutnya, ada masalah yang coba diselesaikan oleh PPKN. PPKN mencoba menyelesaikan beberapa masalah dalam konteks pendidikan dan pembangunan negara, antara lain yang pertama, ketidaktahuan tentang nilai-nilai Pancasila. Masalah pertama yang dicoba dipecahkan oleh PPKN adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan siswa tentang nilai-nilai Pancasila. PPKN bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai dasar Pancasila kepada siswa, sehingga mereka dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, rendahnya kesadaran kewarganegaraan. PPKN juga mencoba mengatasi rendahnya kesadaran kewarganegaraan di kalangan siswa. Pelajaran ini membantu siswa memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara Indonesia. Dengan pemahaman ini diharapkan siswa akan memiliki rasa cinta tanah air yang bersemangat, kebangsaan, serta sikap saling menghargai dan toleransi terhadap keberagaman. Tiga, kurangnya pemahaman tentang sistem politik dan pemerintah. PPKN berperan penting dalam mengatasi kurangnya pemahaman tentang sistem berpolitik dan pemerintahan di Indonesia. Mata pelajaran ini memberikan pengetahuan tentang struktur pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan proses pembuatan kebijakan publik. Hal ini bertujuan agar kita memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses demokrasi dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik. Yang selanjutnya ada kurangnya pembangunan karakter. PPKN juga berusaha mengatasi kurangnya pembangunan karakter yang kuat di kalangan pelajar. Melalui mata pelajaran ini, kita diajarkan tentang etika, moral, integritas, kepemimpinan, dan nilai-nilai positif lainnya. PPKN berperan dalam membentuk kita yang bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan, memiliki integritas dan berpikir kritis dalam menghadapi berbagai masalah sosial dan politik. Yang kelima, kurangnya berbangsa dan bernegara. PPKN juga berupaya mengatasi kurangnya kesadaran berbangsa dan bernegara di kalangan kita. Mata pelajaran ini mengajarkan sejarah, perjuangan,
bangsa Indonesia dan mengenalkan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pembangunan negara. Tujuannya adalah agar kita memiliki rasa kebangsaan terhadap negara, menghormati simbol-simbol negara, dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Dengan mengatasi masalah-masalah tersebut, TPKN berperan dalam membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai Pancasila, kewarganegaraan, sistem politik, pembangunan, karakter, dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Selanjutnya pertanyaan terakhir, eh, bagaimana bagaimana cara terbaik untuk mengetahui penyelesaian masalah yang diajukan ini bisa bermanfaat? Yang pertama, pahamilah masalah dengan baik. Mulailah dengan memahami secara menyeluruh tentang masalah yang dihadapi. Identifikasi dengan jelas apa yang menjadi sumber masalah, dampaknya, dan konteks di mana masalah tersebut muncul. Selanjutnya dilakukan cara evaluasi solusi. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap solusi yang diusulkan. Pertimbangkan kelayakan efektivitas dan dampak terhadap masalah serta faktor-faktor lain yang relevan. Gunakan data, logika, dan bukti-bukti yang ada untuk memperkuat penilaian. Dan yang terakhir ada solusi terbaik. Setelah melakukan evaluasi, pilihlah solusi yang paling layak dan bermanfaat untuk masalah yang dihadapi. Pertimbangkan secara holistik termasuk efektivitas jangka panjang dan dampaknya terhadap berbagai aspek yang terkait.